Ya, terima kasih Rahayu, selamat malam untuk semua. Saya hanya untuk menambahkan aja atau barangkali merespon berbagai dinamika tadi itu, karena ini ada beberapa hal yang barangkali perlu saya luruskan gitu ya. Jadi pertama kalau bicara soal kerumitan dan kompleksitas penghayat, memang ini tidak terlepas dari sejarah kehidupan kepercayaan di Indonesia gitu ya. Karena sebagaimana diketahui bahwa jauh sebelum agama-agama dunia masuk ke Nusantara, leluhur kita itu sudah memiliki sistem keyakinan yang sangat lekat dengan lingkungannya gitu ya. Dan kalau dibilang misalnya jumlah agama, barangkali minimal itu sama dengan jumlah etnik yang ada di Indonesia. Suku Batak punya agama leluhur sendiri, suku Minang punya agama leluhur sendiri, suku Malayu agama sendiri, Sunda sendiri, Jawa sendiri, Dayak sendiri. Nah, itu minimal sama dengan jumlah etniknya. Nah, namun begitu agama-agama dunia masuk ke Nusantara, terjadi perjumpaan, nah kemudian terjadi ada inkulturasi, dan karena karakter agama-agama leluhur kita itu ramah, karena alamnya juga ramah yang membentuk karakter bangsa kita itu dari sejak zaman leluhur itu welcome terhadap yang datang, akhirnya terjadi perpaduan-perpaduan. Nah, sehingga menurut para peneliti, baik itu Mulder atau Radcliffe maupun Kodes, segala macam, mengatakan bahwa memang Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara itu masuk ke wilayah yang sudah mempunyai sistem keyakinan. Mereka masuk mempengaruhi sistem keyakinan di Nusantara zaman itu hanya mengisi bagian-bagian luarnya saja. Dan dalamnya tetap sistem keyakinan lokal. Makanya itu yang disebut oleh Radcliffe sebagai sintesis mistik, atau menurut Mulder itu sebagai idiosinkretik gitu ya. Jadi ada percampuran di situ, namun bagian luar nampak seperti dari agama pendatang, tapi bagian dalamnya jiwanya adalah jiwa lokal, sehingga itu pun diterapkan di dalam misalnya bentuk-bentuk seperti dalam situs, dalam bentuk-bentuk tempat keagamaan. Karena sebagaimana kita ketahui misalnya Borobudur itu tidak murni Buddha. Di situ sudah terjadi percampuran antara nilai-nilai Tritangtu misalnya yang berlaku di Sunda, kedua nilai-nilai Papat Kalima Pancar yang ada nilai di Sunda dan Jawa gitu. Kemudian ada Punden Berundak gitu. Itu kan konsep-konsep spiritual Sunda dicampur, ada bangunan bentuk Siddhartha Gautama gitu. Itu udah menandakan di situ terjadi perkawinan atau percampuran. Nah, pada Hindu Buddha itu terjadi tidak pernah ada dalam cerita sejarah terjadi peperangan ataupun pertentangan sengit antara agama lokal atau agama leluhur dengan agama yang datang. Jadi dipadu gitu. Namun Islam pun begitu, pada awalnya damai, terjadi percampuran juga, terjadi idiosinkretis atau sintesis mistik. Namun kemudian zaman Demak mulai ada tindakan yang pemaksaan, ada tindakan politik kekuasaan, sehingga di situ ada unsur pemaksaan-pemaksaan. Nah, disitulah mulai terjadi konflik yang terus-menerus. Nah, sampai dilanjutkan zaman Demak menurun, kemudian Mataram berdiri, di situ juga masih terjadi konflik, makanya dalam sejarah tercatat Sultan Agung misalnya berusaha merangkum, menyatukan, mendamaikan antara Islam dengan nilai lokal, sehingga disitulah terjadi perkawinan misalnya di dalam sistem penanggalan yang dikawinkan antara kalender Jawa Nusantara, ya karena di Sunda itu sama, itu dengan sistem Islam, sehingga itulah yang muncul Suro itu kan. Nah itu juga hari juga dari yang hari pasaran, kemudian itu dicampur, nama-namanya juga ada nama Arabnya, jadi terjadi percampuran-percampuran. Nah kemudian setelah Sultan Agung juga tidak berlanjut, ada
penurunan. Kemudian zaman Amangkurat satu tercatat di sejarah juga ada penyerangan antara Amangkurat I terhadap para ulama. Dan ada sekitar 5.000 6.000 ulama katanya di catatan sejarah itu terbunuh oleh tindakan Amangkurat karena menuduh ulama ini bekerja sama dengan adiknya Amangkurat I untuk menjatuhkan Amangkurat I. Nah, kemudian di situ jadi yang terdesak atau yang ditindas adalah kalangan Islam. Namun di zaman Pakubuwono II muncul lagi menaikkan nilai Islamnya gitu. Tapi yang agama lokalnya atau kejawennya itu terpuruk di bawah. Namun kemudian di zaman Mangkunegara IV mulai naik lagi, ada keseimbangan. Jadi fluktuasi kehidupan beragama di dalam masyarakat Jawa khususnya akibat tadi pertentangan antara nilai-nilai Jawa dengan nilai-nilai Islam. Nah, disitulah kenapa misalnya makin ke sini termasuk makin masa Republik makin terpuruk, tapi tidak mati, masing-masing hidup. Gitu. Nah, begitu ada peluang, bangkitlah. Makanya berdirilah puluhan ratusan paguyuban-paguyuban. Sebetulnya induknya pasti satu itu. Nah, sekarang kan jadi ratusan. Gitu. Nah, kemudian yang di Sunda juga sama juga. Yang di Sunda juga zaman Pajajaran, Galuh itu kan dihabisi betul-betul oleh Demak dengan Cirebon. Itu dalam catatan sejarah tercatat, semua dihancurkan sampai adanya pelarian-pelarian, misalnya ke Kampung Dukuh, ke Kampung di Baduy, itu sudah dikenal sebagai daerah pengungsian dari masyarakat Sunda yang tidak mau tunduk, tidak mau berubah agama. Tapi yang bertahan di kota, akhirnya kan mensinkretikkan diri. Nah, itu pada waktu ada kesempatan, ada peluang, ada momentum, bangun lagi, ya itulah bentuknya aliran-aliran kebatinan itu. Jadi pada tahun 50-an, sebetulnya dari tahun 48 mulai ada gerakan revolusi, di situ ada tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan moral dan kekuatan batin dalam melawan Belanda. Sebetulnya di situ mulai bangkitnya lagi kalangan-kalangan kebatinan. Nah, setelah merdeka ya namanya jadi ada puluhan juga. Jadi tadinya satu sistem keyakinan, akhirnya jadi banyak paguyuban. Begitupun di Batak. Di Batak kan sekarang udah beberapa paguyuban. Ada Patmalim, ada Ugamo Bangsa Batak, ada Singamangaraja. Gitu. Nah, kalau dilihat induknya sama ke Singamangaraja. Jadi itu pasti satu sumber. Namun karena situasi dan marginalisasi proses itu yang membuat terpecah-pecah gitu ya, terpecah-pecah menjadi kecil-kecil. Nah, di zaman Republik ini begitu ada peluang untuk bangkit, makanya timbullah macam-macam paguyuban. Nah, ini masuk lagi di persoalan menjadi rumit setelah negara pun masuk dan ikut campur untuk mengurusi urusan agama di negara. Nah, begitu agama mau diurusin negara, negara kan perlu identitas, mana aja yang harus diurus. Makanya di situ timbul persoalan mana agama yang harus dicatat oleh pemerintah, oleh negara. Nah, kalau lihat di sejarah Departemen Agama berdiri tahun 1946, 3 Januari, itu yang disebut agama itu hanya Kristen, Katolik, dan Islam. Hindu, Buddha itu tidak dianggap agama, dia masih dianggap kepercayaan. Dan perjuangan panjang dari masyarakat Hindu dan Buddha, akhirnya tahun 1960 baru Hindu masuk jadi Departemen Agama, dan 1966 baru Buddha masuk. Nah, yang Konghucu juga baru setelah Gus Dur. Nah, yang lainnya kepercayaan yang agama-agama leluhur itu karena tadi variasinya sangat beragam, itu dianggap ini tidak bukan agama oleh negara. Aneh. Justru agama yang dari luar, sistem keyakinan yang dari luar itu diaku sebagai agama, sistem keyakinan yang berasal dari dalam Nusantara itu dianggap bukan agama. Padahal kajian saya, frase agama adalah frase bahasa Kawi, jadi bahasa lokal Nusantara. Jadi untuk menamai sistem keyakinan dulu itu, ya seperti
seperti itu saya kira. Jadi kemudian ada tadi soal kenapa akhirnya disebut dengan terminologi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu dalam rangka eh, bukan menyederhanakan sebetulnya, karena kalau terlalu banyak ini masuk kelompok apa gitu. Nah, untuk sementara karena kita tidak bisa menuntut sebagai agama pada waktu itu, ya sudah, ini masuk kelompok kepercayaan. Nah, walaupun di dalam satu nama terminologi satu dan wadahnya satu, namun sisi apa namanya kekasan masing-masing tidak dipengaruhi. Itu masih jalan mereka mengikut jalan aja dengan sistem keyakinannya masing-masing. Tidak ada upaya-upaya untuk penyeragaman atau penyamaan. Jadi tadi kalau Mas Kiai tadi bilang apakah sudah ada moderasi, kita sudah melaksanakan itu. Karena di dalam wadah dulu dari sejak BKKI jadi di tahun 1955 sampai sekarang di MLKI itu soal urusan ke dalam silakan masing-masing mengembangkan diri, terserah mau ibadahnya cara gimana, mau istilahnya seperti apa, tapi wadahnya kita untuk kesatuan persatuan supaya kita punya juga daya tawar sisi politik gitu ya, sisi di dalam pemerintahan ya kita menamakan satu wadah yang disebut sekarang MLKI. Jadi sebetulnya itulah, jadi bentuk-bentuk kerumitan itu salah satu sebabnya adalah karena negara mau ikut ngatur soal agama. Begitu mau ikut ngatur tadi ada kepentingan identitas. Karena mana yang akan dilayani, mana yang tidak kan itu. Itu dampaknya yang seperti sekarang. Jadi pengaruh atau pelayanan yang dirasakan atau dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan memang perjuangan panjang. Sampai sekarang memang belum sepenuhnya kita memiliki hak yang setara dengan penganut agama. Jadi itu yang saya kira yang perlu saya sampaikan ya, agar lebih memahami kenapa sih ini sangat beragam. Karena satu tadi kalau misalnya disebut satu agama, taruhlah misalnya di Sunda ya, di Sunda ada aliran kebatinan jalanan, ada Lebak Cawene, ada Sunda Wiwitan, Akur Sunda Wiwitan, ada Sunda Wiwitan Baduy, Kanekes, ada Haji Dipa. Ngapa mau masing-masing dicantumkan di KTP kan rumit. Padahal sumbernya sama satu ini. Kalau secara generiknya sebetulnya itu agama Sunda kalau mau di ini. Jadi kalau mau lebih besar lagi yang disebut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu namanya ya agama Nusantara kalau saya mau ambil generiknya. Yang itu agama dari luar, ini agama Nusantara kan gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Engkus. Pak Engkus sekaligus juga sudah merespon beberapa pertanyaan di chat room. Satu pertanyaan yang mau saya pertegas lagi dari Mas Najib. Mas Najib menyatakan bahwa MUI adalah salah satu kelompok yang menghambat terimplementasinya keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016. MLKI sudah pernah nggak ya Pak melakukan audiensi dengan MUI dan gimana Pak tanggapan MUI Pak? Begini, sebetulnya begitu waktu dulu kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, MLKI kan ikut di situ sebagai pihak yang terkait, ikut juga dalam mengatur dengan teman-teman soal strategi bagaimana proses persidangan dan berhasil. Nah begitu berhasil kan karena kita ambil strategi jangan terpublikasikan ke publik gitu ya, karena pengalaman kita waktu judicial review PNPS, undang-undang PNPS kan karena terpublikasikan di publik, akhirnya tiap hari di demo, akhirnya kalah gitu. Nah yang ini kita pakai strategi diam-diam gitu ya. Nah begitu keputusan MK keluar, baru kan pada kelabakan gitu yang tidak suka dengan penghayat. Nah sehingga itu mulai berkomentar, ada yang merasa dilangkahi, kok tidak diajak bicara oleh Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba keluar keputusan MK. Nah, karena proses itu akhirnya kan Kementerian Dalam Negeri tidak secara punya keberanian untuk langsung menerapkan apa keputusan MK, sehingga prosesnya harus mendengar apa pendapat dari kalangan keagamaan.
kalangan PGI diundang, KWI diundang, MUI diundang, Walubi diundang. Jadi semua kelompok-kelompok keagamaan itu diundang di dalam diskusi-diskusi mengenai bagaimana mengimplementasikan keputusan MK. Nah, di antara semua yang paling ngotot adalah memang MUI. Karena MUI merasa tidak mau kami disetarakan dengan kepercayaan. Kepercayaan katanya bukan agama. Nah, oleh karena itu yang sebetulnya kalau kita melihat amar putusan dari MK sebetulnya di KTP tidak perlu dirubah. Tinggal agama titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tadi generik itu di dalamnya masing-masing gitu ya. Karena tadi saking banyaknya dan di antara banyak itu sebetulnya ada yang satu gitu. Nah, itu keputusan dari MK. Namun karena desakan dari MUI tidak mau adanya kesetaraan, minta supaya kolom agama, prase agamanya di dalam kolom agama untuk para penghayat itu diganti dengan kepercayaan. Itulah yang akhirnya menjadi keputusan dari Kementerian Dalam Negeri seperti yang sekarang berlaku. Jadi di kolom KTP untuk penghayat itu bunyinya bukan agama titik dua kepercayaan, tapi kepercayaan titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dampak dari MUI. Nah, kami belum menghadap ke MUI karena pertama kalau kami menghadap belum apa-apa, kami yakin MLKI akan ditolak, gitu ya. Karena dari proses sejarah itu kan kita bisa menangkap apa respon mereka, gitu ya. Karena walaupun di MUI ada beberapa kelompok yang moderat, itu saya banyak ya ada beberapa yang saya kenal juga di MUI. Tapi kan sekarang lagi dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang agak ini tidak moderat gitu. Jadi masih belum kami belum melihat satu urgensinya untuk menghadap ke MUI. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engkus untuk penjelasan yang cukup panjang sehingga kita bisa memahami bagaimana dimensi perjuangan teman-teman penghayat sebenarnya di dalam pemerintahan saat ini maupun sebelumnya. Ibu Bapak, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Apakah ada satu pertanyaan terakhir atau sharing yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri forum Kamisan kita pada malam hari ini? Saya persilakan Ibu Bapak. Boleh bertanya Pak Ferry? Pak Ferry? Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Waktu saya ke Medan beberapa waktu yang lalu itu Pak Ferry ya, kan ada kasus Parmalim antara kelompok yang berbeda kayak gitu ya. Konflik keluarga yang saya kira kemudian menyebabkan persoalan penghayat kepercayaan itu menjadi tadi menurut Pak Angkus itu ada kadangkala terpecah dan sebagainya itu. Kira-kira kalau masalah seperti itu apa juga diserahkan kepada masing-masing penghayat dan sebagainya. Nah, yang saya tangkap sebetulnya dalam kasus tersebut ada kelompok yang mencoba untuk menjadikan penghayat itu semisal Parmalim itu menjadi kelompok reformisnya kayak gitu, dan ada yang kelompok yang punya kecenderungan membentuk agak feudalis kayak gitu ya. Nah, kecenderungan ini ada pada beberapa tempat. Kira-kira gimana itu, Pak? Silakan Pak Engkus mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan Mas Najib. Baik. Pertanyaan Mas Najib sama dengan saya tadi. Baik Mas Najib, terima kasih. Jadi saya ya kebetulan juga saya tahu dan pernah saya juga ketemu kalau yang dengan Pak kelompoknya Pos-Pos itu saya memang cukup dekat. Namun saya pun pernah ketemu dengan yang salah satu pihaknya lagi gitu ya. Dan memang ini sebetulnya konflik keluarga tadi. Nah, karena konflik keluarga kan biasa ada pengikut masing-masing kan pasti ada pengikutnya. Nah, kebetulan ya memang yang keluar atau yang ini itu kelompok dari yang lebih sedikit lah itu ya, kalau dari sisi jumlah.
Namun tadi sebagaimana saya sampaikan, MLKI kan tidak mau masuk ke dalam urusan internal. Jadi diharapkan ya kalau ada konflik itu diselesaikan oleh masing-masing komunitasnya. Namun di luar itu ya secara pribadi ya kita juga kalau bisa atau punya peluang atau ada ini ya berusaha juga untuk berdialog, untuk mencari membantu jalan atau memediasi itu kita usahakan juga. Namun sampai sekarang seperti yang di Pak Malim ini saya masih belum menemukan, tapi karena lagi kebetulan ini kan ada lagi proses pengadilan kalau nggak salah itu soal siapa yang berhak atas kompleks ritual di sana itu yang lagi terjadi. Jadi saya masih belum ini juga, tapi ya selalu ngikutin dan berupaya juga berdoa semoga konflik-konflik ini bisa segera diselesaikan. Jadi sebetulnya bukan urusan ini reformis, ini feudalis, enggak gitu yang saya tangkap. Tapi karena ada tadi seolah-olah semacam rebutan warisan lah gitu ya. Itu yang lihat. Dan kasus itu bukan hanya di Parmalim, ada banyak gitu. Kayak di kita aja gitu, misalnya saya di budidaya dengan perjalanan, dengan Haji Dipa, ada lagi Lebak Sawit, ada yang di luar. Itu juga satu induk sebetulnya dulu. Tapi ini konflik zaman tahun 80 gitu. Dan ini kan untuk menyatukan itu memang susah sekali. Dan hampir semua di Kapribaden ada, di Sabda Dharma ada gitu. Sehingga itu akibatnya kenapa jadi banyak sekali paguyuban, nah itu karena konflik-konflik itu. Dan ini dampak daripada waktu dulu tadi marginalisasi proses waktu berkuasanya politisi Islam waktu zaman Kesultanan. Dari mulai Demak, itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Engkus, kita sudah mendekati menit-menit terakhir.